Kegiatan awal, marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita serahkan Prof. Didik memberikan materi, marilah kita bersama-sama mendengarkan arahan dari Bapak Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar kepada Bapak Dr. Insinyur Abu Bakar Idhan, MP, disilahkan dengan hormat. Terima kasih, moderator Pak Arif Musim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Prof. Didik yang saya hormati. Terima kasih Bapak Ketua. Saya banggakan. Terima kasih banyak Prof atas kesediaan menyisihkan waktu untuk kami di Unismu Makassar. Alhamdulillah. Dalam rangka menyegarkan kembali teman-teman dosen dalam hal penyusunan proposal penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini meningkatkan jumlah proposal yang bisa dikompetisikan dan sekaligus diterima, dibiayai oleh Kementerian. Amin. Sebelum kami lanjut, saya ingin sampaikan pada Prof bahwa Unismu Makassar itu penelitiannya berada pada klaster utama. Aman. Ya, kemudian pengabdiannya berada pada klaster memuaskan. Nah, posisi-posisi inilah tentu Prof sudah paham semua. Ya, saya harus bagaimana? Tentunya saya butuh bantuan-bantuan yang bisa meningkatkan jumlah proposal yang diterima. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi mari kita menggunakan kesempatan yang baik ini untuk bersama mengikuti apa yang akan disampaikan oleh Prof. Didik. Karena beliau ini waktunya susah didapat ya, jadi bersyukur. Ya, sebetulnya boleh dikata ini Unismu Makassar langsung mengkat, tidak boleh ada yang lain kecuali Unismu hari ini. Siap. Ya, jadi mungkin ada beberapa proposal yang sempat dikirim oleh staf LP3M. Harapan kami mungkin masih jauh atau gimana ya, harapan kami mudah-mudahan itu bisa menjadi bahan dan standar acuan bagi Prof untuk menyajikan materinya. Itu kali itu kepada semua teman-teman dosen di Unismu Makassar, saya harapkan ikuti kegiatan ini sampai tuntas karena pagi ini kita akan mengikuti pagi ini adalah cara penyusunan proposal penelitian dan pengabdian. Setelah sholat Jumat sebentar, kita akan melihat secara langsung bagaimana proposal yang dikirim itu kita akan dibedah. Jadi di situ akan Bapak Ibu dosen yang sudah mengirim dan yang belum mengirim itu bisa melihat seharusnya seperti apa ya proposal yang diinginkan, bentuknya seperti apa sesuai dengan panduan edisi 13 yang ada sekarang ini. Nah, itulah harapan-harapan kami Prof, semoga apa yang diharapkan oleh Unismu Makassar itu bisa kita capai dan insya Allah bukan hanya kali ini saya akan mengontak Prof Didik, tapi untuk seterusnya kita harus saling jalan bersama. Amin. Amin. Saya sampaikan selamat untuk semua teman dan terima kasih sekali lagi kepada Prof Didik atas kesediaannya. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua LP3M atas arahannya. Ya. Serta Bapak Ibu pimpinan lingkungan Unimu yang saya banggakan. Alhamdulillah
hari ini adalah hari Jumat Berkah. Jadi seperti biasanya sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah supaya kegiatan pagi sampai selesai hari ini mendapat rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mohon niatnya kita niatkan Bapak sekalian. Walaupun kegiatannya sama, tapi satu dengan niat, satu tidak dengan niat, itu hasilnya beda. Sangat beda hasilnya. Saya sangat percaya dalam itu. Jadi mari kita niatkan bahwa niat kegiatan ikut webinar dan bedah proposal ini semata-mata karena Allah Ta'ala dan semata-mata niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bapak sekalian, ya, izinkan saya mempresentasikan materi yang terbaru. Ini terbaru artinya usia baru sekitar 1 minggu belum ada, yang berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan kegiatan-kegiatan penelitian berbasis pada panduan edisi 13. Yang saya utarakan ini sangat berbeda dengan teman-teman lainnya. Kenapa? Karena yang saya utarakan ini adalah strategi menguraikan bagaimana membuat proposal tidak saja di Kemristek-Dikti, tapi juga bisa dibuat ke LPDP dan bisa juga dibuat untuk dana luar negeri. Jadi ini merupakan intisari. Yang saya buat ini adalah intisari dari semua proposal seluruh dunia, saya masukkan dalam satu intisari yang bisa dimanfaatkan untuk Ristek, bisa dimanfaatkan untuk LPDP, dan bisa dimanfaatkan untuk dana-dana luar negeri yang nilainya miliaran rupiah. Dan ini sudah terbukti, sudah terbukti, dan alhamdulillah hari ini merupakan kegiatan kami ke 1054 kampus. Jadi Unismuh Makassar ini sudah ke 1054 kampus. Yang Muhammadiyah yang sudah pernah saya bantu adalah UHAMKA, Universitas Profesor Dr. Hamka Jakarta, kemudian UMJ juga Jakarta, kemudian UMP Palembang, kemudian UMAHA Aceh, kemudian UM Jember, kalau Muhammadiyah hampir semua, jadi banyak sekali. Yang terakhir kemarin adalah Palupo, Muhammadiyah Palupo. Kemudian hari ini adalah Universitas Muhammadiyah Makassar. Ini luar biasa keberkahan Allah. Insya Allah keberkahan ini mengikuti semua dosen yang ada di Universitas Muhammadiyah Makassar. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke Bapak sekalian, ini pertama Bapak Ibu sudah banyak melihat dari slide ini. Ini merupakan awal saja. Kita lihat bahwa aktivitas riset kita itu mengarah kepada salah satu adalah di new normal, digital ekonomi, dan ekonomi inovasi. Nah, kenapa? Nanti tolong Bapak-Ibu sekalian, dalam aktivitas itu mengarah kepada kebijakan yang adalah PRN 2020-2024. Jadi ini penting Bapak sekalian, dan ini sudah ada di lampiran yang ada di panduan edisi 13. Jadi semua tema Bapak Ibu yang tuliskan di proposal, dan semua fokus tema dan topik ini mohon disesuaikan dengan 10 fokus tema dan topik yang ada di Kemristek BRIN 2020-2024. Ini penting. Sehingga ada cantolannya. Nah, beberapa proposal yang saya koreksi dan sudah review dari 15 proposal, jadi penelitian 15 proposal, pengabdiannya juga sekitar 10 proposal. Untuk penelitian ada yang sudah ada cantolannya, ada yang belum. Nah, ini. Jadi hati-hati, ini penting. Kalau nggak ada cantolan, Bapak Ibu nggak bisa melanjutkan kegiatannya. Nah, cantolkan itu nanti saya paparkan apa cantolannya itu, supaya Bapak Ibu bisa lanjut dan bisa eksis di dalam penyusunan proposal sampai ke slitap masnya. Yang pertama, kita lihat fokus bidang-bidang food agriculture, energi terbarukan, health, defense, marine, engineering, transportation, social human, dan multidisiplin, serta humanities, culture, and education. Nah, ini sama, tetapi dikurangi menjadi 10 bidang fokus PRN 2020-2024. Nah, dari situ ada tema-temanya. Nah, tema ini juga nanti dijabarkan di setiap klausul yang ada di topik-topik riset yang Bapak-Ibu bisa nyantolkan. Jadi kalau Bapak ada, gimana Prof, saya nggak ada cantolannya gimana? Carilah yang mirip dengan tema dan topiknya, sehingga bisa dicantolkan di situ. Jadi carilah yang mirip-mirip ke sana. Ya. Nah, kalau nggak ada yang mirip, ya otomatis kita akan mengubah judulnya supaya mirip menjadi topik dan tema yang sesuai. Itu penting Bapak sekalian. Ya, karena penting karena itu pertama masuk di slitap mas itu ditanya yaitu fokus, kemudian tema,
dan topik dari riset Bapak Ibu sekalian. Yang itu biasanya Bapak Ibu tuliskan di ujung sebelah kanan atas biasanya. Tapi karena ini online, tidak dituliskan di ujung sebelah kanan, tapi otomatis pakai online. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa energi? Ini ada beberapa item, nanti kita jabarkan detailnya sesuai dengan topik-topik yang jelas. Nah, kemudian produk inovasinya apa saja? Nah, produk inovasi ini mengikuti dari tema, dari fokus, tema, dan topik. Nah, inilah produk yang muncul dari kegiatan-kegiatan penelitian 2020-2024. Ini salah satunya, mulai pangan, rekayasa keteknikan, pertahanan keamanan, energi terbarukan, kesehatan, kemaritiman, sosial humaniora dan Dikbud, ya, kemudian juga berkaitan dengan multidisiplin dan transportasi. Ini hal-hal penting yang Bapak Ibu harus ketahui dengan optimal. Yang kedua adalah riset dan pengabdian, itu kalau bisa multidisiplin. Ya, artinya multidisiplin itu ilmunya ketua sesuai dengan kepakarannya, anggotanya bisa dari prodi lainnya, atau dari fakultas lainnya, atau bisa dari lembaga lainnya. Begitu. Di panduan edisi 13 yang baru, anggota diizinkan bukan dosen. Boleh. Jadi tidak hanya tentang pakai NIDN, tetapi boleh anggota bukan dosen. Itu ada aturannya di ketentuan umum di panduan edisi 13 yang baru. Sehingga Bapak Ibu, ketua peneliti dari Unimo, anggotanya bisa dari BPTP, dari LIPI, dari Batan, atau dinas kesehatan, atau pokoknya yang non-dosen, itu diizinkan. Multi-ahlitas itu multidisiplin. Nah, kenapa itu multidisiplin? Kita lihat dari sisi kerjasama. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019, itu ada jaringan ITEK. Nah, jaringan ITEK ini mendukung adanya kerjasama sinergi antar kementerian. Nah, salah satu contohnya adalah kelembagaan ITEK itu apa saja? Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Lembaga Pengkajian dan Penerapan BPTP, Perguruan Tinggi, Badan Usaha, Industri, dan Lembaga Penunjang. Nah, ini bisa kita networkkan. Perguruan tinggi sebagai ketuanya, anggotanya bisa lembaga penelitian pengembangan, anggotanya bisa lembaga pengkajian dan penerapan, dan anggotanya bisa lembaga penunjang. Itu boleh. Nah, kemudian untuk apa kegiatan itu? Wajib melaksanakan kemitraan itu apa? Untuk memudahkan akses informasi, untuk memudahkan akses sarana prasarana ITEK-nya, dan mobilitas sumber daya manusia di bidang ITEK. Jadi contohnya Bapak Abu Bakar, ketua, anggotanya dari BPTP. Nah, otomatis risetnya mudah, keluar masuk BPTP berkaitan dengan apa yang berkaitan dengan riset kolaborasi dengan pihak anggota dari BPTP. Seperti itu diizinkan. Ya. Kenapa diizinkan? Kita melihat dari kemitraan sekali. Dari sisi kemitraan, ini menyebabkan suatu tenaga ilmu pengetahuan dan teknologi berupa di perguruan tinggi itu bisa menggabungkan, bekerja sama dengan kegiatan di luar perguruan tinggi untuk fasilitas risetnya, untuk lembaga litbangnya, ini masuk dalam koridor aktivitas tersebut. Termasuk untuk memanfaatkan fasilitas bersama, proyek bersama, dan inovasi bersama-sama. Itulah tujuan dari kemitraan. Nah, kita lihat di dalam proposal penelitian terapan untuk kompetisi nasional dan terapan unggulan perguruan tinggi untuk klaster desentralisasi itu menyebabkan harus ada mitra. Nah, siapa mitra di penelitian terapan dan penelitian terapan unggulan perguruan tinggi? Mitranya adalah yang akan menggunakan hasil penelitian Bapak sekalian. Itu mitranya. Nah, contohnya penelitian saya mengenai pupuk organik dan obat-obatan biopestisida. Saya cari mitra. Nah, mitranya siapa? Ya, calon pengguna pupuk saya dan obat-obatan saya. Tidak menggunakan saja, tetapi dia juga memproduksi pupuk saya dan memperbanyak komersial pupuk saya. Nah, kalau kita sebagai peneliti itu cukup mendapatkan formulanya, cukup mengolah di laboratorium dan semi lapang dan uji coba di lapangan. Tetapi untuk komersialisasi kita harus gandeng industri. Industri harus kita gandeng. Untuk apa? Untuk produk komersialisasi. Ini arahnya, Bapak sekalian. Ini arahnya ke situ. Sehingga penelitian LPDP itu ujungnya seperti itu. Makanya sangat jarang teman-teman peneliti perguruan tinggi lolos di LPDP. Sangat jarang.
Saya LPDP sudah tahun ketiga, tahun kedua masuk tahun ketiga. Jadi sudah sering sekali dapat LPDP. Apa kuncinya? Kunci riset LPDP tidak sama dengan kunci riset Kemdikbud. Jangan sampai Bapak Ibu proposal Kemdikbud langsung diarahkan ke LPDP. Mas ditolak. Karena apa? Karena skillnya berbeda. Rohnya berbeda. Nah, itu. Jadi itu nanti akan saya berikan materi khusus LPDP ya di luar Kemdikbud ini selesai. Karena LPDP November dibuka, Pak Abu Bakar. LPDP November buka. LPDP nilainya untuk implementasi 500 juta per tahun, untuk Rispro 2 miliar per tahun. Luar biasa kan? Oke, jadi nanti saya ajari strategi untuk LPDP. Tapi dasar paparan saya hari ini itu bisa dipakai untuk membuat proposal LPDP. Nanti saya ajari Bapak sekalian. Bagaimana dengan pola pendanaan? Pola penyusunan RAP untuk panduan 13 dan 12 revisi tidak diizinkan ketua peneliti dan anggota peneliti menerima honorarium. Ini ada di sini kuncinya. Ketua peneliti dan anggota peneliti tidak bisa menerima honorarium, sekretariat peneliti, pengolah data yang boleh menerima. Nah, kalau begitu ketua peneliti dan anggota honornya gimana? Honornya dari belanja output kegiatan. Jadi honornya dari belanja output kegiatan. Artinya apa? Output kegiatan berkaitan dengan kegiatan honor pendahuluan, honor pelaksanaan FGD, honor untuk narasumber di working group, honor narasumber workshop, honor narasumber atau honor untuk mengolah data, honor untuk distribusi dan lain sebagainya. Itu diizinkan. Ya. Kemudian belanja barang non operasional, di situ ada ATK, konsumsi, spanduk dan lain-lain. Honor output kegiatan, honor belanja barang non operasional, belanja sewa rumah, sewa gedung, sewa kendaraan, sewa ruangan dan sebagainya, belanja jasa profesi dan belanja perjalanan. Nah, ini yang diizinkan untuk dimasukkan di anggaran. Nah, saran saya pada saat Bapak klik di sini tab Mas untuk anggaran, kalau Bapak detail satu persatu itu banyak, bisa urutannya panjang. Nah, Bapak sistem paket aja. Contohnya untuk kegiatan ini satu paket artinya sekian, ini satu paket artinya sekian, itu boleh ya. Hal-hal yang tidak diizinkan apa? Yang tidak diizinkan itu berkaitan dengan belanja modal dalam bentuk investasi fisik. Contohnya laptop, barang, ya, kemudian kendaraan, kemudian berkaitan dengan peralatan-peralatan yang bukan untuk penelitian. Kemudian tambahan insentif honor peneliti bagi peneliti, tambahan insentif honor untuk pejabat administrasi fungsional dan pejabat pimpinan perguruan tinggi, dan diizinkan poin D ini diizinkan, yaitu biaya komunikasi seperti pulsa, paket internet dan lain-lain, atau Zoom dan sebagainya, ini diizinkan. Ya. Kemudian belanja perjalanan di luar kegiatan yang terkait langsung dengan penelitian dan penelitian itu tidak diizinkan. Nah, ini hal-hal yang harus kita cermati, mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, tadi Bapak Dr. Abu Bakar menginformasikan naik klaster menjadi klaster utama. Kami ucapkan selamat kepada Unismuh Makassar naik klaster utama. Ya. Klaster utama itu luar biasa. 15M Bapak akan dapat dana dari situ 17,5 sampai 15M. Nah, sekarang permasalahannya di mana? Permasalahan kalau sudah klaster utama itu adalah teman-teman dosen yang kepangkatannya S2AA dan S2 tidak punya JAVUM. Kalau teman-teman S2A dan S2 tidak punya JAVUM, otomatis hanya bisa kegiatan penelitian sebagai dosen pemula dan PKPT. Nah, sedangkan dosen pemula dan PKPT itu peruntukannya untuk klaster binaan dan klaster madya. PKPT untuk klaster madya, dosen pemula untuk klaster binaan. Klaster utama S2AA dan S2 tidak punya JAVUM tidak bisa. Artinya gimana? Artinya S2AA itu bisa dioptimalkan sintanya supaya bisa menjadi anggota peneliti di riset dasar, kompetisi nasional, riset dasar, atau riset terapan. Itu bisa disiapkan dengan mengoptimalkan sintanya. Kenapa Bapak Ibu mengoptimalkan sintanya? Karena sinta itu memiliki nilai 40%. Ya, sinta itu 40%. Artinya apa? Artinya seperti ini Bapak sekalian. Jadi kalau kita lihat kenapa kok sinta nilainya tinggi? Nah, kita lihat nilainya seperti ini.
Untuk deskripsi kegiatan yang berkaitan dengan rekam jejak, yang melihat rekam jejak adalah di Sinta, itu bobotnya 40%. Jadi saran saya kepada teman-teman Unismuh Makassar, mohon segera diverifikasi Sintanya. Itu pertama. Verifikasi Sintanya. Yang belum memasukkan jurnal, publikasi, buku, haki, hak cipta, kemudian naskah akademik, naskah urgensi, kemudian juga untuk kegiatan-kegiatan yang konvensional, yang bagus, itu segera masukkan di Sinta. Apa yang dimasukkan? Kita lihat. Kualitas kuantitas publikasi artikel jurnal ilmiah, kualitas kuantitas publikasi dalam proseding, kualitas kuantitas buku ISBN, kualitas kuantitas KI, serta rekam jejak. Itu 40% bobotnya. Gitu Pak Abu Bakar, saran saya segera diverifikasi Sintanya supaya naik kelas. Profilnya yang diverifikasi, profil dari Sinta Bapak sekalian. Kalau nggak segera diverifikasi, nanti Bapak Ibu tetap tidak eligible. Kalau tidak eligible, nggak bisa masuk, gitu loh. Jadi itu yang penting harus digarap pertama. Sebaik-baiknya proposal, sebaik-baiknya ini Bapak sekalian, kalau tidak segera diverifikasi Sintanya, maka yang 60% nggak bisa masuk. Karena nggak eligible, gitu. Mau diserahkan rasa dasar nggak eligible, nggak dimasukkan terapan nggak eligible, dimasukkan di desentralisasi nggak eligible. Nah, ini kan saya. Nah, untuk itu segera di-upgrade Sintanya. Nah, itu strategi yang pertama. Nah, yang berikutnya, Bapak sekalian, kita melihat dari aspek panduan edisi 12. Apa saja yang membedakan? Sebenarnya tidak ada bedanya antara 12 revisi dengan 13. Bedanya hanya pada aturan main sebagai ketua di riset kompetisi nasional serta di desentralisasi. Itu yang membedakan. Perbedaannya sedikit sekali, minor, perubahannya minor sekali. Dari sisi panduan, sistematika, SBK, dari sisi anggaran, dari sisi apa itu namanya state of the art, roadmap, semuanya sama, tidak ada bedanya. Bedanya hanya persyaratan serta ada penambahan kuota yang diberikan kepada teman yang HI-indeknya tinggi, patennya banyak, dan lain sebagainya. Ini contohnya. Ya, setiap dosen usulannya kuotanya dasar 2, yaitu 1 ketua, 1 anggota di 1 riset. Dan juga 2 kuota di pengabdian pada masa, ketua dan anggota. Jadi Bapak sekalian itu memiliki kemampuan, memiliki potensi untuk membuat 4 proposal. 4 proposal itu 2 penelitian, 2 pengabdian pada masyarakat. Itu hak dari Bapak sekalian. Jadi Bapak itu punya hak 4, 2 pengabdian dan 2 penelitian sebagai ketua dan anggota disilang. Ketua, contohnya, ketua peneliti di PDUPT, anggota peneliti di penelitian terapan. Atau anggota peneliti di penelitian dasar, ketua di peneliti di PDUPT. Itu pertama. Ya, itu pertama. Kemudian bila hak indeks lebih dari 3 untuk bidang sosbud dan 3 memiliki publikasi internasional atau Sinta 1-2, maka akan dapat 4 sebagai 4 untuk penelitian. 4 itu 2 ketua, 2 anggota, atau 1 ketua, 3 anggota, atau 4-4-nya anggota. Untuk eksakta, hak indeks 5 dengan 5 publikasi. Kalau kita nggak ada publikasi gimana? Boleh paten, cukup 1 saja. 1 paten tapi sudah granted, artinya sudah keluar. Sudah granted ya, sudah keluar sertifikat patennya, pokoknya sudah di ACC oleh Kumham, dapat sertifikat paten yang granted. Itu dapat 5, dapat 4 juga. Atau punya paten yang baru didaftarkan jumlahnya 5. Itu baru dapat kegiatan 4. Nah, itu yang membedakan Bapak sekalian, yang dari susah itu untuk sisi-sisi yang ada di kegiatan penelitian kita. Nah, sekarang kita melihat Bapak sudah masuk seperti ini pulau-pulauannya. Sekarang kita lihat bagaimana honorarium, tadi sudah saya jelaskan detail, ya. Kemudian berdasarkan klaster. Nah, sekarang ini Bapak sekalian, apa yang harus dilakukan? Tadi ada pertanyaan dari Bapak Ketua LP3M, Bapak Dr. Abu Bakar. Apa yang harus kita lakukan untuk klaster utama? Karena klaster utama itu memiliki anggaran, memiliki dana dari kementerian, punya plotting, punya jatah istilahnya, punya jatah uang, itu 7,5 sampai 15 M.
Dan uang itu harus dihabiskan, Pak. Uang itu harus dihabiskan. Gimana strategi habiskan? Saya ajari ya, saya ajari. Kemarin saya membantu UM Malang, Pak. UM Malang, Universitas Muhammadiyah Malang. UM Malang itu malah posisinya udah mandiri kalau nggak salah ya. Tapi kesulitan menghabiskan uang, Pak. Akhirnya saya diminta, Pak Didi, tolong aku dibantu habisin uang. Akhirnya saya ajari, Pak. Habis uangnya, malah kurang sekarang. Jadi aku heran ya, teman-teman kenapa kok sulit menghabiskan uang gitu. Jadi kata kunci menghabiskan uang itu 7,5 sampai 15 M. Itu kata kunci pertama Pak Abu Bakar dan kawan-kawan semuanya. Itu tolong pertama kita siapkan berkaitan dengan desentralisasi. Jadi saran saya teman-teman dosen yang S2 lektor ke atas dan S3AA ke atas masukkan ke desentralisasi. Kenapa? Karena desentralisasi itu kemungkinan diterimanya adalah 35%, Pak. Nanti ada datanya. 35% itu riset desentralisasi. Riset kompetisi nasional itu hanya sekitar 10 atau 15%. Jadi separuhnya. Jadi yang diterima di kementerian itu paling banyak adalah riset desentralisasi. Kenapa demikian? Karena itu adalah prioritas. 70%. Ya, dibandingkan yang kompetisi nasional 30%. Itu di klaster madya dan klaster utama serta klaster mandiri. Nah, bagaimana klaster binaan? Nggak boleh. Klaster binaan hanya bisa masuk di kompetisi nasional. Nah, ini kesempatan. Jadi pertama lakukan ya, ini pertama lakukan teman-teman ya yang berkaitan dengan aktivitas di penelitian desentralisasi di sini. Ya. Bolehkah di kompetisi? Boleh. Boleh. Sebagai ketua atau sebagai anggota disilang, Pak. Disilang. Jadi disilang ketua PDUPT anggota di riset terapan di kompetisi. Ketua terapan anggota di riset dasar. Atau ketua PDUPT anggota di riset dasar, ketua PDUPT anggota riset terapan di kompetisi nasional dan di desentralisasi. Yang kedua, kenapa saya sarankan desentralisasi? Yang kedua, yang mereview proposal adalah temannya sendiri. Artinya reviewer internal. Ya, temannya sendiri adalah reviewer internal. Nah, dari reviewer internal itu, Bapak sekalian, otomatis can diterima untuk desentralisasi itu besar. Itu strateginya seperti itu, Bapak sekalian. Berikutnya, Bapak sekalian, kita melihat bagaimana kegiatan-kegiatan peningkatan supaya proposal Bapak itu sukses. Ya. Proposal Bapak itu sukses, itu pertama tolong cek di panduan. Apapun yang Bapak lakukan itu sesuai di panduan. Nah, saya sudah mereview 15 proposal yang masuk ke saya untuk riset. Itu ada yang sesuai di panduan, ada yang masih kutu loncat. Kutu loncat itu ada kadang-kadang panduan, kadang-kadang enggak, kadang-kadang masuk. Nah, itu banyak sekali. Itu banyak sekali. Nanti saya jabarkan satu-satu dari proposal yang Bapak Ibu sudah saya review. Itu kadang-kadang sudah di depan mata kita itu ada aturan ringkasan 500 kata. Ya, isi ringkasan adalah alinea pertama, latar belakang, tujuan penelitian dan pentingnya penelitian itu. Ya, alinea kedua adalah tahapan penelitian itu. Alinea ketiga adalah hasil yang dijanjikan di luar wajib, kemudian juga berkaitan dengan TKT-nya. Nah, ini banyak yang tidak seperti itu. Ini hanya ringkasan. Nah, strateginya saya beritahukan, ringkasan penelitian itu merupakan etalase, Pak. Bapak Ibu sekalian, itu etalase. Artinya kalau etalase, kita mau melihat sesuatu harus bagus. Etalase nggak boleh salah ketik. Etalase nggak boleh salah isinya. Karena etalase. Dan etalase itu adalah nilainya tinggi. Ya, sehingga begitu reviewer melihat etalasenya bagus, dia akan semangat melihat bawahnya juga harus bagus. Itu kata kuncinya seperti itu, strateginya seperti itu. Baik untuk proposal pengabdian maupun proposal penelitian. Itu kuncinya di etalasenya, yaitu di ringkasannya. Dan nanti saya cek satu persatu, saya beritahukan Bapak Ibu sekalian habis kesempatan, di mana letak kelemahan Bapak itu di mana sih? Supaya bisa dimengerti oleh teman-teman lainnya. Itu kata kuncinya di situ. Yang kedua, memahami sistem yang digunakan, kemudian sistem penilaian dan disiplin pendanaan dananya. Jadi kata kuncinya ada di panduan. Nah, kemudian skema pengabdian ini hanya 2, tapi mungkin untuk Unismus hanya boleh 1, yaitu PKM saja.
Karena PKMS untuk klaster kurang memuaskan, di Abdimasnya. Tapi kalau sudah masuk sangat memuaskan, berarti hanya oleh satu PKM saja. Nanti saya jelaskan detail untuk PKM, termasuk menjelaskan satu persatu. Ini selamat kepada Universitas Muhammadiyah Makassar ke klaster utama. Ini luar biasa sekali. Ini sudah jelas. Nah, ini kita lihat Bapak sekalian. Desentralisasi kita lihat 70% lolos. Jadi ada aturannya di kementerian. Kompetisi nasional sekitar 30%. Artinya apa? Untuk menjaga kebijakan nasional. Yang dipentingkan adalah desentralisasi. Itu loh Pak. Makanya fokuskan semua proposal mengarah ke desentralisasi. Ketuanya, anggotanya bisa masuk ke kebijakan nasional dan dibolak-balik. Begitu aja. Itu saran saya seperti itu. Oke, kemudian luaran sudah jelas. Nah, kita melihat panduan edisi 13. Apa saja yang boleh Bapak Ibu lakukan? Yang boleh Bapak Ibu lakukan di panduan edisi 13 yang baru ini adalah 1 riset dasar di kompetisi nasional. 2 riset terapan, kemudian dosen pemula tidak boleh karena sudah ke utama. Pasca sarjana. Pasca sarjana ini hanya boleh 1 yaitu disertasi doktor. Hanya disertasi dokter yang diizinkan untuk pasca sarjana. Kemudian penelitian unggulan perguruan tinggi PDUPT dan penelitian unggulan perguruan tinggi PTUPT. Jadi ada 2 PDUPT dan PTUPT. Jadi hanya 6 saja. 6 yang boleh yang dimanfaatkan untuk utama ada 5. Ya, ada 5 saja. Nah, ini mohon disiapkan. Nah, item-itemnya apa Bapak sekalian? Nah, dari ketentuan umum tadi saya katakan untuk ketua peneliti pelaksana pengabdian adalah dosen tetap perguruan tinggi di bawah Kemdikbud mempunyai NIDN dan NIDK. Itu selaku ketua peneliti dan pelaksana Abdimas. Ya. Kemudian anggota peneliti dan pelaksana Abdimas adalah juga boleh dosen dan atau bukan dosen. Jadi artinya dan atau bukan dosen itu apa? Artinya karena kementerian kita Kemristekdin bukan Kemdikbud, jadi Kemristekdin miliknya banyak orang. Kalau Kemdikbud otomatis semua dosen. Nah, karena Kemristekdin kok. Jadi banyak orang. Di bawahnya ada BPTP, ada LIPI, ada Batan, ada Lapan, ada semuanya. Sehingga bisa dimasukkan sebagai anggota bila ketuanya dosen. Itu kata kuncinya. Ya, usulan dilakukan melalui Sidikmas sudah jelas. Kemudian dalam Sidikmas ini persetujuan Bapak Dr. Abu Bakar sangat penting, seperti tahun-tahun kemarin ya, penting sekali untuk memiliki aktivitas atau sebutan lain yang jelas dosen bertugas sebagai dosen tetap. Ini sebagai salah satu lembaga penelitian yang bisa menyetujui, ya, atau sebutan lain yang sejenis tempat dosen tersebut bertugas sebagai dosen tetap. Jadi ada yang namanya LP2M, ada UPM, ada LP3M, ada macam-macam. Tapi kata kuncinya sama untuk bidang-bidang itu. Oke, kemudian tadi sudah H-index sudah saya jelaskan, paten juga sudah saya jelaskan. Nah, sekarang bagaimana klaster utama, Pak? Ini hati-hati, klaster utama. Klaster utama ini nomor 5. Klaster utama non PTN, PH, jadi bukan perguruan tinggi negeri, melakukan seleksi usul penelitian desentralisasi secara mandiri. Usulan penelitian desentralisasi klaster utama untuk non-PTN dilakukan review internal dan review nasional. Makanya segera Pak Abu Bakar rekrutmen reviewer internal. Nah, gimana caranya merekrut review internal? Untuk merekrut review internal adalah seperti ini caranya. Ini, seperti ini. Nah, cara merekrut review internal itu memiliki persyaratan pendidikan doktor S3, jabatan fungsionalnya minimal lektor. Jadi S3 lektor itu adalah review internal dan memiliki pengalaman di bidang penelitian sedikitnya 2 kali, ketua atau peneliti nasional atau pernah mendapat riset skala internasional. Pengalaman dalam publikasi, terutama indeks reputasi atau nasional, akreditasi Sinta 1-2 sebagai penulis pertama atau koresponding. Nah, itu juga bisa. Ya, pengalaman sebagai pemangalah nasional dan internasional dan memiliki H-index itu diutamakan. Nah, ini diseleksi aja dari teman-teman yang ada di Universitas Muhammadiyah Makassar. Berapa orang? Ya tergantung dari kebutuhan.
gitu ya, untuk mereview internal dari proposal Bapak sekalian. Nah, ini adalah untuk Afdimas, kemudian mekanisme untuk membuat review gimana, ya kita umumkan, siapa daftar, kita seleksi, selesai kita umumkan, kita beritahukan bahwa reviewer dari Universitas Muhammadiyah Makassar disiapkan SK Rektor. Dari SK Rektor dengan masa tugas 1 tahun atau dapat diperpanjang sesuai kebutuhan, dan dari SK Rektor diinformasikan ke DRPM, kemudian dengan mengunggah SK Rektor itu di Simlitapmas. Jadi diunggah ke sana. Udah jadi selesai ya. Oke Bapak sekalian, kita lihat bagaimana aktivitas penelitian kita. Yang kedua berkaitan dengan bagaimana sih reviewer itu melihat proposal itu baik. Ini kadang-kadang Bapak Ibu hati-hati. Karena saya katakan di awal tadi, reviewer itu memandang proposal, itu persepsinya berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Makanya persepsi umum untuk seorang reviewer melihat proposal itu lolos atau baik tidaknya, itu pertama dilihat judul. Judul itu memiliki nilai persepsi awal 30%. Jadi judul itu persepsi awalnya 30% Bapak sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu membuat judul itu hati-hati. Ada rumusnya, nanti saya ajari rumusnya apa saya ajari nanti. Nanti saya ajari Bapak sekalian membuat judul, membuat ringkasan, membuat state of the art, latar belakang, state of the art, kemudian roadmap penelitian, kemudian metode penelitian, kemudian juga yang dimasukkan adalah bagan alir penelitian. Itu saya ajari nanti. Detail saya ajari. Ya, jangan khawatir. Nanti begitu saya ajari, Bapak Ibu melihat proposalnya, oh alah, ternyata proposal saya salah. Oh alah, makanya tahun kemarin saya gagal. Nah, itu di situ. Ya. Kenapa gagal? Itu Bapak nanti bisa jadi reviewer sendiri gitu loh. Setelah saya ajari, setelah saya menebar ilmu saya lillahi ta'ala, saya sudah lapor ke Pak Dr. Abu Bakar, saya ikhlas lillahi ta'ala untuk menebar ilmu semata-mata karena Allah Ta'ala. Oke, yang kedua adalah ringkasan. Ringkasan itu nilainya 25%. Persepsi dari reviewer ya. Jadi persepsi reviewer pada saat kita membaca proposal ya, oh waktu itu judul 30%. Ringkasan 25%. Kemudian latar belakang, tinjauan pustaka, itu nilainya adalah, persepsinya adalah 25%. Metode 10% dan lain-lain 5%. Ya inilah bagaimana reviewer itu menelaah suatu proposal. Nah ini ada satu contoh format penelitiannya. Nah, kemudian kita lihat format proposal penelitian. Ini hampir semua pemberi dana memiliki format yang sama. Judul, abstrak, ringkasan, latar belakang, studi literatur, metode penelitian, dan pustaka. Polanya seperti itu. Nah, kita lihat sekarang sistematikanya. Sistematika proposal penelitian, Bapak sekalian. Proposal ringkasan, pertama kali ringkasan tidak boleh lebih dari 500 kata. Nah, ringkasan tidak boleh lebih dari 500 kata. Jadi kalau kita lihat, ringkasan berisi latar belakang penelitian, tujuan, tahapan metode penelitian, luaran ditargetkan, serta TKT yang diusulkan. Dengan 5 kata kunci. Itu ringkasan. Kita lihat sekarang. 5 contoh ringkasan yang baik dan benar. Ringkasan 500 kata. Isinya apa? Isinya, kalau kita lihat Bapak sekalian, isinya ini. Nah, ini ringkasan. Isi dari ringkasan adalah latar belakang, tujuan, tahapan, metode penelitian, serta luaran yang ditargetkan dan uraikan TKT-nya. Itu di ringkasan. Ya, sehingga kalau kita buat menjadi 3 alinea, itu ringkasan seperti ini. Ini contoh membuat ringkasan yang baik. Ya, 500 kata. Alinea pertama adalah latar belakang, tujuan penelitian, dan pentingnya penelitian itu. Nah, ini mohon dicatat latar belakang, tujuan penelitian, dan pentingnya penelitian itu di alinea pertama. Alinea kedua adalah tahapan penelitian itu. Apa tahapan penelitian? Semua penelitian yang klasternya utama itu semuanya multi-years. 2-3 tahun. Tidak ada yang 1 tahun, tidak ada. Semua multi-years.
2-3 tahun. Nah, dari multi years itu otomatis tahun pertama, kedua, dan ketiga diuraikan detail di alinea kedua ringkasan. Alinea ketiga isinya apa? Alinea ketiga isinya hasil penelitian tersebut. Hasil yang dijanjikan itu apa? Contohnya, hasil janjikan adalah luaran wajib. Ditulis jurnalnya apa, kemudian kalau itu penelitian dasar. Kalau penelitian terapan, ditulis produknya apa. Oh, produknya prototype. Prototype-nya apa? Oh, haki paten judulnya apa patennya? Ah, itu dituliskan. Itu di mana? Di alinea terakhir. Nah, setelah itu dituliskan, tolong dituliskan TKT-nya. Kalau riset dasar TKT 3, riset terapan TKT 5-6, ya, itu riset terapan seperti itu. Itu bisa dimasukkan di sini. Terakhir adalah untuk keyword-nya, kata kuncinya 5 kata kunci. Itu untuk ringkasan Bapak sekalian, ya. Jelas ya, ringkasan kan? Kalau Bapak Ibu ikuti seperti ini, yang seperti contoh saya ini Bapak sekalian, insya Allah etalasenya udah bagus. Dapat nilai 25%. Ya. Dan nilai dapat 25%. Berikutnya kita lihat apa yang dinamakan membuat judul. Membuat judul penelitian itu tidak boleh lebih dari 20 kata. Ya. Judul penelitian tidak boleh lebih dari 20 kata. Ringkas, mudah dimengerti, mencerminkan keseluruhan pekerjaan yang dilakukan, terutama tujuan, metode, hasil, dan harus eye-catching, menjual, dan bombastis. Harus eye-catching, menjual, dan agak bombastis. Itu judul. Ya, itu judul. Sehingga kalau kita melihat judul aktivitas kegiatan proposal apapun, baik itu riset dan pengabdian, kuncinya sama. Jadi Bapak Ibu buat judul pengabdian maksimum 20 kata, eye-catching, ringkas, mudah dimengerti. Itu pengabdian dan penelitian sama, tidak ada bedanya. Persyaratan judul sama, ringkasan pun juga sama. Hanya tidak ada ringkasan di penelitian, tapi kata-katanya ada di ringkasan pengabdian pada masyarakat. Nanti saya jabarkan persis seperti ini juga di pengabdian pada masyarakat. Sehingga Bapak itu bisa menjadi reviewer sendiri. Bisa mereview nilainya sendiri. Karena apa? Karena sudah punya clue-clue kunci-kuncinya. Itu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi belajar sendiri, belajar dari sini sudah bisa dioptimalkan secara optimal. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana dengan aktivitas yang berkaitan, nah yang tadi sudah ada di pertama ada di ringkasan, ya. Kemudian dari ringkasan sudah selesai, kemudian kita masuk, ya, ringkasan sudah selesai, langsung kita lihat. Oke. Nah, ini masuk ke ringkasan, habis ringkasan kita langsung ke latar belakang. Nah, ya. Oke, nah ringkasan itu kan ada nilai TKT ya, ada nilai TKT. Nah ini di ringkasan itu ada nilai TKT-nya. Nah kita lihat sistematikanya. Setelah ringkasan, di ringkasan ini ada nilai TKT. Nah gimana Bapak Ibu untuk melihat nilai TKT? Apakah TKT itu langsung plek seperti ini? Nah, plek seperti ini TKT-nya. Contohnya untuk TKT kita itu, ini TKT kita itu contohnya, oh saya riset dasar kan di sini. Riset terapan kan 6. Nah, apa 5, 6 lah. Untuk menentukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini ada caranya. Nah, caranya gimana? Caranya dimasukkan di TKT secara online. Ya. TKT secara online ini Bapak Ibu tinggal klik. Kalau Bapak Ibu risetnya dasar, maka riset dasar itu TKT yang dimasukkan, ya, TKT yang dimasukkan di riset dasar adalah berkaitan dengan TKT 1, nomor indikator 1 sampai 3. Atau TKT 2 indikator 1 sampai 12. Atau TKT 3 indikator 1 sampai 9. Nah, itulah dinamakan sebagai TKT. Kita akan mengukur sendiri secara online. Tinggal bagaimana persentase pengukurannya. Contohnya, oh ini sudah dilakukan 90%. Oh ini sudah dilakukan 100%, ini sudah dilakukan 40%. Nah ini nanti muncul, kemudian tunggu nilai TKT-nya. Gitu.
Nah, ini semua online, Bapak sekalian. Udah mulai bisa dilakukan. Saran saya kepada Pak Ubakar, setiap hari tolong teman-teman memasukkan datanya di Sintakmas. Jangan gelondongan blek selesai satu hari. Jangan. Jadi dicicil caranya. Pertama masukkan judul, pertama masukkan ini, RAP anggaran masukkan dulu, PKT-nya masukkan dulu. Semua itu aja. Dan pada saat yang masukkan proposal, kita siapkan untuk yang lainnya. Kemudian besok siap proposalnya masukkan ke tahap. Itu boleh. Kan yang penting belum di-save secara permanen. Itu bisa lagi masuk lagi. Gitu strateginya. Begitu. Kalau enggak, Bapak Ibu masukkan satu. Ya kalau hang ada satu yang belum, wah sudah. Apalagi dimasukkan mendekati hari H, wah salam. Itu. Ya, strateginya gitu, Pak Abu Bakar. Jadi dicicil ya, bertahap. Contohnya hari ini, hari Jumat. Oke, hari Jumat setelah workshop dengan Prof. Budi, oke, saya mulai memasukkan entry sini tamat. Silakan. Masukkan dulu tema, fokus dengan topiknya. Masukkan judulnya, masukkan persyaratan-persyaratannya, masukkan sintanya, masukkan juga di situ berkaitan dengan biodatanya. Masukkan RAP anggarannya, itu masukkan aja karena banyak sekali itu. RAP itu banyak banget itu, ya. Klik satu persatu detail itu. Nah, PKT-nya juga seperti ini, masukkan dulu. Nah, setelah itu selesai, begitu selesai itu mau masukkan proposal, kita baru siapkan proposal dengan baik. Dicicil modelnya seperti itu. Ya, itu saran saya dari best practice ya, dari pengalaman best practice seperti itu. Oke, TKT seperti itu. Kemudian juga kita lihat apa yang harus dimasukkan di sini. Ini adalah pertama adalah bidang umum ya, indikatornya ada bidang umum atau bidang hard engineering. Kemudian kita masukkan ukurannya berapa, nilai berhenti di sini, ini sudah menunjukkan dari TKT kita. Nah, ini capaian TKT online kalau kita bisa melihat, sehingga capaian indikator TKT online level 1 ini sudah berapa persen, 80%, 100%, dan 80%. Jadi inilah pola-pola yang notabene disiapkan dalam bentuk TKT yang secara berkelanjutan. Nah, yang kedua adalah latar belakang. Latar belakang itu 500 kata. Isinya apa? Latar belakang itu isinya masalah umum, cukup umum untuk dimengerti reviewer yang tidak sebidang, namun tidak terlalu umum, luas kualifikasi masalahnya. Sehingga kalau kita melihat latar belakang itu sifatnya seperti piramida terbalik. Ya, piramida terbalik itu adalah latar belakang. Itu kata kuncinya, Bu, sekalian. Nah, setelah latar belakang kita isi santaran dengan formulasi masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, di situ kita lihat apa yang harus masukkan di latar belakang. Yang dimasukkan latar belakang ini ada 500 kata yang berisi latar belakang, permasalahan yang diliti, tujuan khusus dan urgensi penelitian. Itu aja isinya. Jangan diisi lain-lain. Jadi pedomannya sesuai dengan panduan. Latar belakang tidak boleh lebih 500 kata. Gimana Pak kalau kita punya 550? Nggak boleh, kelebihannya banyak. Tapi 510 boleh, 505 boleh. Pokoknya maksimum 10%. Ya, 10% maksimum. Jadi jangan boleh lebih dari situ. Ya 5% itu sudah terlalu banyak. Ya, maksimum 500. Makanya ini harus betul-betul dicek kata perkatanya. Isinya latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus dan urgensi penelitian. Itu yang masuk dalam latar belakang. Itu sekalian untuk orang di latar belakang. Nah, latar belakang polanya seperti ini, kita bisa tahu pola-polanya. Kemudian setelah latar belakang, kita menulis adalah tinjauan pustaka. Nah, ini yang banyak salahnya. Banyak salahnya Bapak sekalian. Saya sudah ngoreksi dari 15 proposal itu tinjauan pustaka yang lemah. Kenapa lemah? Karena tinjauan pustaka itu adalah state of the art. Kita lihat, ya kita lihat. Tinjauan pustaka 1000 kata dengan state of the art. Jadi bukan dasar-dasar teori. Nah, teman-teman masih banyak pakai dasar-dasar teori. Contohnya dasar teori gini. Perbankan syariah, judulnya ada perbankan syariah. Di situ ada dikatakan di tinjauan pustaka perbankan syariah adalah bla bla bla, ekonomi syariah adalah bla bla bla. Itu nggak perlu, itu dasar-dasar teori. Yang perlu dimasukkan di tinjauan pustaka itu adalah state of the art dan roadmap. Nah, ini nanti saya cek
roadmap-nya riset Bapak Ibu bagaimana? Karena banyak yang confuse membuat roadmap dengan bagan alir. Roadmap di tinjauan pustaka, bagan alir di metode penelitian. Babnya sudah berbeda. Dan klaster utama setiap dosen wajib memiliki roadmap. Itu wajib. Kenapa? Karena setiap proposal diminta roadmap. Siapapun dosennya. Ya, baik sebagai anggota atau sebagai ketua harus punya roadmap. Nah, untuk itu isilah dalam tinjauan pustaka ada state of the art roadmap, kemudian bidang yang diteliti roadmap dibuat dalam bentuk JPG, disisipkan dan isian dan sumber pustaka referensi dengan menggunakan maksimum 10 tahun terakhir. Jadi maksimum memiliki 10 tahun terakhir. Nah, kita lihat tinjauan pustaka atau apa namanya dengan state of the art. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang Bapak Ibu sekalian itu agak confused melihat apa itu state of the art. Nah, apa itu state of the art? Kalau kita melihat Bapak sekalian, state of the art itu adalah celah atau gap. Ya, gap atau celah dari penelitian kita sendiri di 2020 dengan penelitian kita sendiri 2015 contohnya. Contohnya Pak Abu Bakar 2020 dengan Abu Bakar 2015. Itu celahnya di mana dengan tema riset yang sama. Atau risetnya orang lain. Ya, atau risetnya orang lain. Nah, riset orangnya itu gimana? Riset orang lain ada peneliti lainnya dengan tema penelitian yang sama. Nah, riset orang lain itu apa? Riset orang lain, penelitian yang dilakukan orang lain sebelumnya, publikasi dijadikan dasar analogi, paten berhubungan langsung tidak langsung, tunjukkan kekurangan pada penelitian paten terdahulu yang akan diselesaikan saat ini. Ini adalah berkaitan dengan aktivitas untuk kegiatan pembuatan roadmap untuk state of the art. Nah, dalam state of the art ini ada namanya roadmap, ya, ada namanya roadmap. Ini penting buat sekalian supaya diketahui dengan posisi untuk aktivitas state of the art. Bisa juga state of the art publikasi sendiri, yaitu publikasi tunjukkan pengalaman riset di bidang yang sama, kehebatan peneliti berkompetisi, dan dimasukkan roadmap. Nah, itu penting yang berkaitan dengan roadmap Bapak sekalian. Ya, mesti ada banyak pertanyaan. State of the art itu apakah boleh dibuat dalam bentuk metrik tabel? Boleh. Boleh. Tapi pada saat Bapak Ibu buat tabel metrik, dimasukkan ke seperti ini, ya, seperti ini, yang latar belakang, seperti state of the art yang ada di sini, ya, state of the art dalam bentuk metrik itu nanti habis dengan yang ada roadmap-nya. Karena roadmap ini juga disiapkan di tempat yang sama di tinjauan pustaka. State of the art saran saya ditulis seperti ini. Nah, ditulis seperti ini. Selanjutnya sudah sangat banyak enzim mikrobia yang sudah dilakukan, yaitu bla 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 menurut ini. Mikroorganisme pabrik ini, alternatifnya ini. Inilah state of the art, membandingkan. Membandingkan. Nah, itu adalah state of the art yang membandingkan. Yang kata kuncinya kita bisa tahu untuk aktivitas kita, oh ini loh state of the art kita. Dibandingkan. Nah, itu kalimat-kalimat ini adalah state of the art yang kita bandingkan. Ya, itu kan. Nah, setelah state of the art selesai, baru kita melihat apa itu roadmap. Roadmap ini penting Bapak sekalian, karena banyak teman yang bingung apa itu roadmap. Ya, apa itu roadmap? Ini saya informasikan untuk membuat roadmap. Roadmap aktivitas kita adalah rencana tahapan sebagai jalan menuju ke keunggulan di tingkat nasional atau internasional. Rencana tahapan sebagai jalan menuju keunggulan di tingkat nasional atau internasional. Apa rancangan menuju keunggulan untuk tahapannya? Roadmap itu adalah track record.
Untuk Pak Abu Bakar, roadmap penelitiannya yang saat ini 2020 dilakukan apa, di 2020 yang saat ini dilakukan apa, di 2015 atau yang lalu apa, dan yang akan datang di 2025-2030 itu apa. Itulah roadmap. Jadi roadmap itu adalah track record peneliti sesuai dengan judul tema yang diajukan, apa yang sudah pernah dilakukan di 2020. Risetnya apa saja yang berhubungan dengan riset yang diusulkan. Kemudian yang lampau itu apa saja dimasukkan semuanya di isi-isi daripada roadmap. Dan akan datang. Akan datang apa? Akan datang adalah cita-cita kita di 2025-2030 itu cita-citanya apa? Itulah di roadmap. Pertanyaannya, apakah isi di setiap kisi-kisi yang lampau saat ini akan datang itu harus sudah dipublikasikan? Tidak. Roadmap itu isinya bimbingan mahasiswa kita, bimbing S1, S2, S3, bisa juga kita penelitian dana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta sendiri, dana mandiri dari yayasan, bisa juga penelitian mandiri dana pribadi, bisa juga dana dari kementerian atau dari negara. Dan bisa juga dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan untuk pengabdian pada masyarakat yang ujungnya sesuai dengan roadmap kita. Itu masukkan di situ. Untuk apa sebenarnya itu? Kalau kita lihat dari aspek itu, Bapak sekalian, roadmap itu tidak sekedar dokumen perencanaan, tetapi komitmen, share value, pernyataan komitmen, kebersamaan tentang cita-cita dan cara mencapainya. Sehingga dalam kegiatan roadmap penelitian itu boleh anggota peneliti risetnya yang sesuai dengan judul diusulkan dimasukkan juga di dalam roadmap itu. Begitu pola dalam roadmap. Ya. Sehingga roadmap itu jelas dan memiliki garis merah yang linear dalam pembuatan roadmap-nya. Nah, ini salah satunya kita lihat roadmap energi. Di tahun yang lampau, 2005, apa yang sudah dilakukan, 2010 apa yang dilakukan, 2015 apa, dan 2025 apa yang dilakukan. That is roadmap. Itu adalah roadmap yang sifatnya adalah jelas. Ya, semuanya jelas. Itu roadmap. Nah, kemudian kita lihat bagaimana untuk roadmap. Roadmap ada mulai dari institusi, kemudian LPPM punya roadmap sendiri, kemudian fakultas punya roadmap sendiri, dan individu peneliti punya roadmap sendiri. Nah, sehingga roadmap individu maksudnya di tinjauan pustaka. Nah, untuk itu kita lihat, nah ini contoh roadmap yang simpel. Roadmap simpel kita lihat, Bapak sekalian, riset development teknologi tahun yang lampau, kemudian tahun ini produk, ya, setelah akan datang adalah market. Ini salah satu contoh untuk membuat roadmap. Nah, dari roadmap ini, nah, satu contoh Prof. Tinmin tadi dalam kapasitas beliau sebagai peneliti ya 92 sampai tahun 2020 berkaitan dengan industri hilir produk emosi dan sebagainya. Dengan luaran sesuai dengan luaran kapasitas yang ada di kegiatan roadmap penelitian beliau. Jadi linear ya, linear. Kemudian ada roadmap berkaitan dengan nanoteknologi, nanofertilizer. Ini juga memiliki garisnya seperti ini. Nah, ini kemudian ini roadmap juga. Ini kepala ikannya, ini sirip ikannya. Nah, ini roadmap. Apakah sirip ikan ini juga penelitian sudah dipublikasikan? Tidak. Tidak. Tidak harus sudah dipublikasikan. Ini merupakan riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Ini masukan yang berkaitan dengan tema penelitian yang sama. Jadi linear. Itulah roadmap dalam kegiatan penelitian kita. Dan bisa juga roadmap dalam bentuk metrik seperti ini. Nah, ini metrik 2012, 15, 17, 2020 yang akan datang seperti ini sampai 2030. Nah, inilah roadmap yang aktivitas penelitian itu. Nah, ini dari roadmap. Nah, dari roadmap itu kita bisa melihat nilai Ya, mungkin jaringan Prof. Jadi yang bermasalah sedikit. Putus gitu. Ya. Jaringannya mungkin Pak bermasalah di sana. Saya kira bagus sekali penjelasannya tadi kalau kita telah dengan baik ya.
kita bisa mereview sendiri proposal yang sudah dikirim. Ya betul kan? Jadi Bapak Ibu itu akhirnya bisa mereview sendiri proposal yang sudah Bapak kirim. Itu betul itu. Karena apa? Ya itu kunci reviewer itu di situ tugasnya. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi Bapak sekalian. Ya, kita lanjutkan lagi yang berkaitan dengan kebaruan novelty. Ya, novelty. Oke. Nah, novelty ini untuk melihat novelty mudah sekali Bapak sekalian, kita bisa mengeset. Ya, kita bisa mengeset dan mengaktifkan itu. Oke, penjelasan novelty, urgensi, bermanfaat, pernyataan, konstruksi, dan indikator capaian. Sekarang kita lihat berikutnya, yaitu dengan metode penelitian, ya, metode penelitian. Oke, metode penelitian yang masuk dalam koridor ini dengan rancangan anggarannya. Nah, ini penting. Kenapa saya fokus ke sini? Karena kunci clue-nya proposal itu di sini. Clue-nya itu di sini. Bapak Ibu tambah proposal ini benar, nanti diajukan insya Allah lolos atau bisa ke PDP atau bisa ke dana luar negeri. Kuncinya sama. Kuncinya sama. Clue-nya sama. Ya. Kita lihat sekarang metode penelitian. Metode penelitian, seluruh deskripsi dari metode dan prosedur dapat menjawab rumusan masalah, peralatan, material, metode dan tempat penelitian. Itu di riset metodologi. Nah, bagaimana cara membuat riset metodologi? Ada rumusnya. Ada rumusnya. Rumusnya gimana? Untuk membuat riset metodologi, rumusnya dengan 600 kata, buatlah pertama dengan bagan alir. Jadi jangan narasi dulu. Narasi boleh sedikit aja, baru bagan alir, kemudian baru diceritakan. Nah, inilah yang membedakan bagan alir dengan roadmap. Kalau roadmap itu adalah sejarah hidup kita, track record kita. Tahun 2020, tahun lampau, dan akan datang. That is roadmap. Kalau bagan alir di metode penelitian itu adalah tahapan penelitian kita selama riset kita didanai. Contohnya riset penelitian dasar 3 tahun. Tahun 1 apa, tahun 2 apa, tahun 3 apa. Itu bagan alir. Riset terapan unggulan perguruan tinggi 3 tahun. Tahun 1 apa, tahun 2 apa, tahun 3 apa. Itulah namanya bagan alir. Itu yang dimasukkan di metode penelitian. Setelah bagan alir selesai, gambarkan yang sudah dilakukan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Korban bagan alir berupa JPG, PNJ, bahkan penelitian dibuat secara utuh dengan tahapan yang jelas. Nah, saya ajari gimana cara membuat bagan alir. Nah, dan proses dan luarannya, serta indikator capaian yang ditargetkan. Cara membuat bagan alir adalah seperti ini. Nah, ini Bapak sekalian. Bagan alir ini, aspek yang diteliti tahun pertama apa, tahun kedua apa, tahun ketiga apa. Aspek yang ditelitinya. Yang kedua, setelah aspek diteliti tahun pertama, baru target luaran yang dicapai. Oh, kalau gitu target luaran saya tahun pertama, oh ini target saya. Selain target saya luaran wajibnya untuk publikasi, untuk riset dasar, oh saya ada kegiatan dalam tahapan riset ada seperti ini. Nah, tahapan ini adalah tahapan risetnya, bukan tahapan luaran wajibnya. Gitu loh. Jadi contohnya, tahun pertama penelitian saya isolasi, koleksi, dan identifikasi agen hayati, jamur, serta nematoda, isolat lokal di beberapa lokasi di Jawa Timur. Contoh itu ya, itu aspek yang saya teliti. Sedangkan target luaran yang saya capai untuk tahun pertama ditemukan, kan di sini kan saya isolasi, identifikasi, dan koleksi kan, ditemukan agen hayati meliputi jamur, nematoda di beberapa lokasi di Jawa Timur. Itu targetnya. Nah, kemudian tahun kedua pengembangan teknik produksi massal agen hayati di media-media yang sudah disiapkan. Tahun kedua hasilnya apa? Hasilnya memproduksi agen hayati secara massal dengan dipasarkan berupa nematoda dan sebagainya. Jadi itu isi dari riset metodologi. Nah, baru terakhir ini adalah hasil kegiatan yang ditargetkan atau hasil kegiatan yang diharapkan. Apa? Contohnya luaran wajibnya produk untuk riset terapan, luaran wajibnya buku untuk riset buku atau publikasi ilmiah untuk riset dasar. Itu saja di sini.
Ya, kemudian termasuk berkaitan dengan kegiatan yang masuk dalam aktivitas penelitian kita. Itu kata kunci di dalam pembuatan ringkasan. Nah, habis ini baru tuliskan narasi. Baru narasi. Nah, itu kuncinya. Nah, sekarang kita lihat proposal Bapak Ibu yang dikirim itu apakah bagan alirnya polanya sama seperti ini. Apakah harus seperti itu? Tidak. Bagan alir tidak harus seperti itu. Bisa seperti ini. Bisa seperti ini. Bagan alir seperti ini. Nah, seperti ini bagan alirnya. Jadi ini tahapannya, apa hal, kemudian bisa juga seperti ini. Bagan alir 2 tahun. Tahun pertama hasilnya seperti ini, tahun kedua hasilnya seperti ini, luarannya seperti ini. Ini bagan alir di metode penelitian. Bukan roadmap. Begitu loh. Nah, kemudian ini bagan alir juga. Tahap persiapan, kegiatan, hasil penelitian tahun pertama, penelitian tahun kedua. That is bagan alir. Begitu sekalian. Jadi jangan sampai confuse antara bagan alir dengan roadmap. Karena banyak teman yang bingung. Roadmap dimasukkan di tinjauan roadmap dimasukkan di metode penelitian, bagan alir dimasukkan di tinjauan pustaka. Jadi silang, jadi salah posisinya gitu kan. Nah, ini juga bagan alir. Ini bagan alir. Tahun pertama penyusunan model dan validasi model di tahun pertama. Kemudian tahun kedua adalah uji coba lebih luas, ya, yaitu evaluasi dan penyempurnaan. Kemudian tahun ketiga uji model dengan metode human brain mechanism dan implementation model. Nah, itu merupakan suatu aktivitas yang berkaitan dengan bagan alir. Nah, gitu ya Bu sekalian ya. Jadi riset metodologi seperti itu pola kuncinya Bu sekalian. Nah, oke, kita lihat dari riset metodologi yang tadi sudah saya jelaskan. Sistemnya metode itu jelas, sistematik, operasional, detail, dan sajikan per tahunnya lewat bagan alir tadi. Itu sudah jelas sekali. Ini sudah saya jelaskan detail. Nah, setelah bagan alir, setelah kita riset metodologi, bagaimana anggarannya? Bagaimana RAB-nya? Jadi susunan itu substansi risetnya, target luarannya belas, dan RAB. Karena RAB itu adalah rincian dari metode penelitian. Sehingga pada saat Bapak menyusun RAB, ya, nanti saya jabarkan penyusunan RAB. Nah, ini menyusun RAB, Bapak Ibu itu harus membuat anggaran tidak sama tahun per tahun. Contohnya, riset dasar 150 juta tahun pertama. Tahun kedua tidak boleh sama 150 juta. Tidak boleh sama. Tahun kedua adalah 145. Tahun ketiga juga nggak boleh sama. 140 seperti itu. Jadi diusahakan tidak sama. Dan kenapa kok tidak sama? Karena diturunkan dari metode. Bisa juga tahun pertama rendah 140, kedua tinggi, ketiga rendah. Bisa juga itu. Karena kebutuhan paling banyak dilakukan di tahun kedua. Jadi jangan dikebiah-biah 150 juta semua. Tidak. Tidak. Ya, kemudian mengacu pada SPK. Nah, mengacu pada SPK itu berapa? Kita lihat di SPK Bapak sekalian. Nah, di SPK itu hati-hati Bapak sekalian. Jangan banyak memasukkan luaran tambahan. Kenapa? Karena luaran tambahan semakin banyak insentif, semakin banyak uangnya. Kalau semakin banyak uangnya, akhirnya nggak logis. Nggak logis. Ya, reviewer pasti akan menulis riset terlalu banyak anggaran tidak logis. Padahal tidak logisnya bukan dari metode penelitian, tapi dari luaran tambahannya terlalu banyak. Ini hati-hati. Karena dampak luaran tambahan, semakin klik satu, uangnya muncul. Semakin klik satu, uangnya muncul. Contoh, luaran tambahan ke paten. Satu paten 40 juta muncul. Ya, 40 juta muncul. Kemudian lagi ada hak cipta. Hak cipta muncul 25 juta. Kemudian muncul lagi buku. Buku muncul lagi 25 juta. Dan seterusnya. Akhirnya nilainya dibengkak. Nah, ini hati-hati. Hati-hati. Jadi, tolong utamakan di luaran wajibnya saja. Ya, kalau ada luaran tambahan boleh, satu boleh silakan, asalkan anggarannya masih memenuhi kriteria. Ya, nah sekarang kita lihat riset dasar. Untuk TKT, untuk SBK riset dasar adalah pangan pertanian dengan luaran satu laporan 151.320. Kemudian energi baru terbarukan satu luaran 135 juta. Kesehatan 307. Jadi kata kuncinya riset dasar lebih rendah dari riset terapan. Gitu. Baik dasar unggulan perguruan tinggi maupun terapan unggulan itu lebih rendah. Jadi nilai rupiah dasar lebih rendah dari riset terapan. Kalau dilihat di SPK, kita lihat ya. Kemudian TIK 890 juta, pertahanan 235, material maju 179, maritim 151,
kebencanaan 1, 2, 3 di dasar teori 40 juta. Bagaimana sosial hum? Sosial humana 120 juta. Sosial humana 120 juta, des studi di dalam negeri. Ya, tidak fokusnya ke sana. Nah, kemudian kita lihat gimana aspek untuk riset terapan. Sama-sama pertaniannya. Tadi di riset dasar 151, di terapan 216, di sini 50 juta. Kemudian energi terbarukan di sana 100, di sini 221. Kesehatan di sana 200, ini 400. Transportasi 90, contohnya di 100. TIK 90 juta, di sini 200. Sampai 2 kali lipat di riset terapan. Jadi makanya saya sarankan Bapak Ibu fokuskan ke penelitian terapan unggulan perguruan tinggi dan penelitian terapan penelitian dasar unggulan perguruan tinggi di digitalisasi. Nah, itu salah satu syaratnya seperti itu sekalian. Nah, sekarang kita lihat bagaimana yang berkaitan tadi metode sudah jelas. Kemudian luaran dan target. Luaran target saya katakan tadi, jangan terlalu banyak luaran tambahan. Ya. Yang banyak adalah di luaran wajibnya. Ini contohnya. Semuanya berbahan seperti ini. Luaran wajib, klik, kemudian apa TS1, apa TS2, dan sebagainya. Ini adalah luaran wajib. Ya, di luaran wajibnya. Nah, kemudian anggaran biaya tadi sudah saya jabarkan, berbasis pada anggaran biaya yang sudah kita siapkan. Ini jelas tidak semua. Oke, kemudian aktivitas riset pengembangan tidak masuk dari Bapak sekalian. Ya. Kemudian kita lihat dari aspek yang muncul Bapak sekalian. Oke. Terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka kalau bisa 5-10 tahun terakhir. Ya. Daftar pustaka itu 5-10 tahun terakhir. Itu penting sekali Bapak sekalian untuk mengakses daftar pustaka. Isinya apa? Daftar pustaka isinya ada jurnal yang terbaru 5-10 terakhir dan literatur klasik diizinkan, ya boleh, tetapi tidak lebih dari 10%. Ya, literatur klasik boleh, tapi tidak boleh lebih 10%. Contohnya adalah di Fakultas Hukum. Di Fakultas Hukum itu adalah banyak sekali textbook dari data-data yang lama. Boleh, itu memang dasar sekali. Boleh. Teologi, boleh. Kemudian juga berbasis pada dasar-dasar agama, ya itu boleh sekali, sesuai dengan metode citasi yang bagus dan tunjukkan publikasi penelitian yang relevan. Itu data pustaka. Ini adalah kategori data pustaka, bisa dimanfaatkan 10 tahun terakhir. Ini data yang tadi saya katakan pada Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan data-data tahun 2019 kemarin. Ya, ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau kita desentralisasi, nilai di lolos atau nilai kita itu tinggi, 25,3%. Yang lolos, persentase lolosnya. Dasar itu lebih rendah dari riset terapan. Terapan 30,3%, dasar 22,58%. Sedangkan kompetisi nasional itu rendah, dasar hanya 8%, riset terapan 15,5%. Jadi kalau dengan ini, maka penelitian terapan itu yang sering banyak diloloskan, atau sering banyak lolos dari proposal itu. Baik PT-UPT maupun penelitian terapan. Bagaimana dasar? Dasar boleh, tapi persentase lolos di desentralisasi lebih tinggi daripada di kompetisi nasional. Gimana disertasi doktor? Disertasi doktor bagus, 37,28. Jadi hampir banyak lolosnya dan paling banyak adalah dosen pemula. Tapi kan nggak boleh kelas utama kan, dosen pemula 75% lolosnya. Ini bisa dilihat seperti itu. Oke, panduan edisi 13, kompetisi nasional, Bapak Ibu silakan. Ada ini yang perlu Bapak Ibu ketahui di panduan 13 dan saya rasa Bapak Ibu sudah tahu semua ya, sudah tahu semuanya. Makanya saran saya upgrade segera sintanya. Ya. Naikkan dari track record Bapak Ibu sekalian. Pertama, ketua pengusul S3A dan S2 lektor ke atas. Ketua pengusul rekam jejak publikasi minimal 2 artikel di Sinta, artikel di Scopus atau WOS, ya, WOS boleh, Scopus boleh, atau jurnal nasional Sinta 1, Sinta 2, ya, sebagai penulis pertama dan outstanding author. Atau 3 buku. 3 buku ada ISBN-nya dan buku dari hasil penelitian yang dicetak oleh anggota IKP atau setara. Itu untuk kegiatan penelitian dasar. Penelitian terapan gimana? Terapan adalah sama untuk syarat sebagai ketua,
Satu, memiliki rekam jejak, publikasi, dan sebagainya, dan buku. Dan juga atau penerbit dan atau minimal memiliki 1 paten yang sudah granted. Ya, atau 1 paten yang sudah granted. Itu sudah bisa menjadi ketua di riset terapan. Ya, itu kata-kata penting seperti itu. Kemudian paten itu atau paten sederhana, terdaftar atau lainnya bersertifikat. Kemudian KI yang dimaksud di atas adalah hak cipta, bukan hak cipta bukan dari hasil penelitian. Jadi yang bukan hasil penelitian hak cipta, contohnya hak cipta buku, hak cipta disertasi, hak cipta tesis, hak cipta skripsi, laporan, artikel itu tidak boleh. Boleh, tapi tidak masuk untuk persyaratan sebagai ketua di riset terapan. Nah, kemudian memiliki mitra. Siapa mitra? Mitra adalah calon pengguna yang relevan dengan produk penelitian kita, yang dibuktikan sesuai pernyataan sebagai mitra untuk dukungan bagi mitra sebagai pengguna hasil penelitian yang dilakukan. Syukur mitra memiliki dana pendamping sebesar maksimum 10%. Itu syukur. Jadi ada juga surat bahwa mengetahui, menerangkan bahwa mitra bersedia untuk kegiatan aktivitas itu. Kemudian dosen-dosen semua tidak. Kemudian untuk disertasi doktor. Untuk disertasi doktor, ini ada persyaratannya. Ketua pengusulnya adalah promotor. Promotor yang memiliki publikasi, ini juga harus disyaratkan, 2 internasional terindeks, baik US maupun Scopus. Di corresponding author atau sebagai pertama. Anggotanya adalah co-promotor dan mahasiswa S3-nya. Nah, itu merupakan aktivitas yang berkaitan dengan riset dasar. Nah, sekarang kita lihat apa sih bedanya riset dasar dengan riset terapan. Bapak, Ibu sekalian, kadang-kadang bingung. Riset dasar itu apa? Itu bingung. Nah, ini salah satu tunjukkan untuk kriteria riset dasar. Jangan sampai judulnya dasar, isinya terapan. Judulnya terapan, isinya dasar. Jangan sampai seperti itu. Jadi untuk ciri khas riset dasar adalah riset untuk memperoleh modal ilmiah yang tidak berdampak ekonomi dalam jangka waktu pendek. Jadi riset dasar adalah riset yang dalam jangka waktu pendek tidak ada dampak ekonominya. Itu riset dasar. Yang berikutnya adalah riset yang orientasi pada penjelasan atau antisipasi gejala fenomena, kaidah, model, atau postulat baru dalam rangka mendukung riset terapan. Nah, itu riset dasar. Jadi di situ ada gejala, ada fenomena, ada kaidah, ada model, ada postulat baru yang mendukung riset terapan. Itu riset dasar. Jelas ya? Oke, kita lihat riset dasar untuk kompetisi nasional. Nah, tadi usulannya sama persis untuk dosen yang bisa ikut kompetisi nasional seperti ini riset dasar, persyaratannya dan ada tambahannya di panduan edisi 13 yang baru. Siapa yang boleh? Semua skema boleh. Kalau untuk kompetisi nasional, semua skema boleh. Ya, semua skema boleh. Terapan sekarang. Ciri khas riset terapan. Ciri khas riset terapan adalah diarahkan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan penelitian terapan. Orientasi pada produk berdampak ekonomi dalam waktu dekat. Jadi riset terapan itu ada orientasi produk yang ada dampak ekonomi waktu dekat. Itu riset terapan. Nah, produk juga dapat bersifat tidak benda, intangible. Misalnya kajian untuk memperbaiki kebijakan institusi pemerintah. Nah, itu namanya riset terapan. Apakah ini untuk terapan perguruan tinggi, PT-UPT, atau riset terapan dasar? Sama. Isinya sama. Isinya sama. Kita lihat, nah ini riset terapan kompetisi nasional. Kemudian kita lihat untuk riset dasar kaitannya dengan desentralisasi. Ini PKPT nggak boleh, ya, karena PKPT masih untuk di klaster media dan saat ini tidak diusulkan untuk 2021. Nah, oke, berikutnya adalah disertasi doktor. Nah, disertasi doktor jelas, Bapak Ibu yang mengusulkan adalah promotornya, anggotanya co-promotor dan mahasiswa doktor itu sendiri. Itu kata kuncinya. Ya, siapa yang berhak? Ada persyaratan yang tadi sudah kita utarakan detail sekali. Ini salah satu untuk disertasi doktor, kompetisi nasionalnya dengan tahapan yang jelas sekali seperti ini.
Oke, Bapak sekalian, kita masuk ke desentralisasi. Yang saya mohon semua fokus di sini. Karena apa? Karena ini banyak mendapat dana dan uangnya lebih banyak dari riset dasar. Serta yang meng-reviewer adalah temannya sendiri, yaitu reviewer internal. Itu di sini kata kuncinya. Bisa penelitian dasar, unggulan pembangkit, bisa penelitian terapan, unggulan perguruan tinggi. Isinya sama, persis sama. Dengan apa? Dengan kompetisi nasional. Sama persis, tidak ada perubahan sama sekali. Hanya untuk riset terapan, unggulan perguruan tinggi, dan dasar unggulan perguruan tinggi. Hanya itu aja bedanya. Oke, kemudian berkaitan dengan itu, ciri khasnya juga sama persis, ciri khas item-itemnya. Ya, item sama, ketua pengusul memikirkan jejak publikasi, dan sebagainya sama persis. Kemudian penelitian dasar unggulan perguruan tinggi juga sama, PT terapan juga sama. Apa itu terapan unggulan perguruan tinggi? Item-itemnya juga sangat persis untuk memiliki dampak yang memiliki dampak ekonomi dalam waktu dekat. Itu poin seperti itu. Sama persis dengan desentralisasi. Nah, kemudian ada pertanyaan. Berapa persentase sih pembagian honorar, pembagian dari RAP? Dalam RAP, ini hati-hati. Honorarium 30%. Ya, semua honorarium itu 30%. Kemudian bahan penunjang, peralatan penunjang ya. Oke, peralatan penunjang nilainya 25%. Kemudian bahan habis pakai nilainya 25%, perjalanan 20%, dan pengelolaan laporan publikasi haki maksimum 15%. Itu polanya seperti itu. Jadi gaji upah 30%, peralatan penunjang, jadi bukan alat yang besar, alat yang membantu menunjang 25%, bahan habis pakai 25%, perjalanan 20%, dan lain-lain 15%. Nah, ini dasar untuk nyusun RAP. Sehingga Bapak tinggal kompilasi satu-satu aja dari pola itu. Nah, itu dijabarkan detail alat dan bahannya seperti ini. Oke, Bapak sekalian, itu salah satu contoh dari panduan edisi 13 yang berkaitan dengan tugas-tugas Bapak sekalian. Yang berikutnya adalah Sinta yang dimasukkan 2 karya monumental dan naskah akademik. Ini yang saya minta tadi supaya di-upgrade. Apa identitasnya? Profil Bapak sekalian. Profilnya di-update, Sintanya, penelitiannya, pengabdiannya, artikel jurnalnya, haki, artikel pilihan, supaya apa? Supaya memiliki suatu update yang jelas. Kemudian karya monumental dan naskah akademiknya juga di-update. Nah, itu silahkan bisa di-update karya monumental dan naskah akademik, urgensi dan sebagainya. Nah, itu polanya gimana? Nah, yang karya monumental itu itemnya seperti ini. Jadi item seperti ini itu masuk dalam karya monumental. Kemudian kita lihat aspek yang dimasukkan di sini. Kemudian naskah akademik urgensi, itemnya di sini, naskah akademik dan urgensinya. Kemudian juga dimasukkan naskah akademik dan urgensi. Nah, kemudian berikutnya Bapak sekalian, kita melihat bagaimana bidang fokus, tema, dan topik penelitian yang baru. Bidang fokus, tema, dan topik riset prioritas sesuai panduan edisi 13 yang baru. Kita lihat sekarang. Nah, pertama adalah bidang pangan pertanian. Pangan pertanian, tema risetnya teknologi pemuliaan, teknologi budidaya, pemanfaatan lahan, pengembangan sumber daya, serta teknologi pasca panen dan rekayasa teknologi pengolahan. Topik risetnya pemanfaatannya, pemulihan tanaman teknik, revitalisasi, dan sebagainya. Ini untuk topik risetnya. Teknologi budidaya dan pemanfaatan lahannya jelas, pengembangan sumber dayanya jelas, topik-topiknya, teknologi persiapan rekayasa juga jelas topik-topiknya. Kemudian integritas fokus riset, di sini ada teknologi tahanan dan sebagainya. Topiknya juga jelas, kemudian kemandirian dan logika implementasi juga jelas topik-topiknya, masing-masing tema dan topiknya. Transportasi juga begitu. Kemudian bidang fokus teknologi informasi dan komunikasi dengan tema risetnya dan topik-topik penelitiannya. Itu kita cek satu persatu Bapak sekalian. Pertahanan keamanan, kemudian material maju dan maju pemajukan, tema risetnya dan topik penelitiannya. Kemaritiman, kemudian kebencanaan,
kemudian juga sosial, humanura, sosial budaya, dan pendidikan. Jadi masuk di sini semua. Pendidikan, ekonomi masuk di sini sesuai dengan tema, ini tema risetnya, ini topik penelitiannya. Oke, kemudian seni identitas budaya dan karakter bangsa, topik risetnya, dan pendidikannya secara jelas kelihatan satu persatu di sini. Demikian Bapak sekalian, jadi ini adalah kata kunci, ini judul-judulnya. Bapak Ibu bisa ngecek judul-judul dari penelitian yang lolos. Ya. Nah, kemudian ini adalah nomor HP saya dan nomor email saya, sehingga Bapak Ibu bisa dalam WA Group. Nanti Pak Abu Bakar membuat WA Group untuk teman-teman hasil kegiatan workshop pada hari ini, sehingga kita bisa kontak by WA Group. Ya, komunikasi by WA Group ya. Setelah itu bisa email untuk proposalnya. HP 081 249 82150. Oke, langsung kita lanjutkan ke pengabdian pada masyarakat, atau mungkin ada pertanyaan dulu baru ke pengabdian. Mohon arahan dari Bapak Ketua. Baik. Gimana sebaiknya? Baik, Prof. Terima kasih. Ya, mungkin ditampung saya dulu, Prof. Langsung saya